Kembali di Dialog Positif Plus dan masih bersama Gus Chandramali. Oke Gus, kita lanjutin. Ya. Tadi anger management itu penting dan seterusnya. Tadi bilang bahwa ujungnya adalah putus asa. Nah, sekarang gini Gus, ada putus, ada asa. Oke. Putus asa tuh sebenarnya proses apa sih Gus? Kita perlu bertanya ke legislatif, ke DPR, MPR yang suka membuat keputusan. ya. Kenapa peraturan begitu banyak dibikin nggak ada yang jalan sebagian besar? Karena berupa keputusan. Kita sidang, kita rapat berjam-jam berhari-hari, kemudian diputus. Oke, itu salah. Iya salah. Oke, kita putuskan. Kita putuskan, putus nggak jalan. Jadi wajar dong kalau banyak yang nggak jalan. Ya. Harusnya apa gimana? Harusnya ketetapan. Oke. Ya. Oke. Sudah benar dalam produk hukum yang tertulis ketetapan MPR. Benar. Tapi ketika peristiwa lisannya, kenapa harus diputuskan? Oke. Ya, harusnya ketetapan. Oke. Nah, ketika bersifat tetap, maka niscaya tidak putus. Oke. Ya. Putus asa atau putus berharap dengan vis-a-vis dengan tetap berharap. Sesuatu yang putus itu sesuatu yang tidak nyambung. Intinya kan itu ya. Maka yang diperlukan adalah tidak hanya connecting, tapi harus connected. Oke. Ya, seperti aku nelpon Abu Marlo, connecting nih. Tapi kalau Abu Marlo nggak ngangkat, kita nggak pernah connected. Oke. Ya, maka upaya terus-menerus untuk mencapai sambungan itu harus sampai pada tahap sudah jelas-jelas tersambung. Kalau belum tersambung, maka niscaya bisa mudah putus. Oke. Ya. Oke. Nah, asa nih ya kita bicara. Putus asa berarti terputus dari suatu yang namanya asa. Gitu. Harapan. Ya. Harapan. Ya, gitu. ya. Nah, berarti putus harapan ini kan sebuah end product dari perjalanan. Ya, ya. Nah, kenapa orang kok bisa sampai putus harapan yang udah nggak no hope lah gitu Gus? Kenapa tuh Gus? Bisa jadi karena salah memilih bahu untuk bersandar. Ya kan? Salah ya. Salah sasaran. Putus asa akan dekat dengan kecewa, akan dekat dengan menyesal. Ya Ali bin Abi Thalib belum pernah ngomong. Ya. Dia memang melakukan banyak kesalahan, memang banyak dosa, tapi dia menyesali satu kesalahan terbesar dalam hidupnya, yaitu apa? Berharap kepada manusia. Oke. Ya, salah bahu itu. Kalau kita berharap hanya kepada Tuhan, kepada Allah, niscaya kita akan terus-menerus belajar sabar, syukur, tawakal, dan lain-lain lagi gitu ya. Nah, asa ini, harapan ini, ketika kita letakkan pada tempat yang salah, maka kita akan cepat mengalami keputusasaan itu. Oke. Ya. Oke. Nah, tadi menarik kalimat tentang bahu yang salah gitu ya. Jadi ingat ada satu statement bahwa ini kalimatnya sangat viral dan sangat kalau dengar tuh agak-agak serem lah gitu. Ya. Kafir Gus. Kafir. Nah, gini kalimatnya. Kafirlah orang yang berputus asa. Ya kan? Ya. Intinya adalah orang yang kafir tuh ternyata adalah orang yang berputus asa dari kasih sayang Allah. Ya. Nah, gimana tuh penjelasannya Gus? Itu ayatnya sangat menarik. Itu yang saya gunakan untuk berhenti berputus asa. Oke. Real ini ya. Saya menemukan ayat yang berbunyi wala tai'asu mir rauhillah. Wala dan janganlah tai'asu berputus asa. Ya. Tahu sendiri asu itu kan anjing. Ya, gampang aja gua nggak mau jadi tai anjing. Ya. Real itu gua pakai. Ya. Ya. Janganlah kamu jadi tai anjing begitu aja. Ya. Mirauhillah dari rahmatnya Allah. Ya. Ya. Inna la tai'asu mirauhillah illal qaumil kafirin. Yes. Tidaklah orang itu berputus asa kecuali orang-orang yang kafir. Yes. Nah, kafir ini sebenarnya maknanya sangat luas tapi seringkali disalahartikan. Kafir itu tertutup. Yes. Ya, tertutup dari apa? Dari kemungkinan menerima rahmatnya Allah. Okay. Ini wadah begini, kalau ditutup begini bagaimana mau masuk? Ya. Jadi sebenarnya ketika kamu menemukan sesuatu wadah yang tertutup, jangan kamu kafir-kafirkan, kamu harus buka pintunya. Gitu, supaya rahmat Allah masuk lagi ke situ. Nah, jadi memang kalau kita putus asa, kita sesungguhnya menutup celah bagi kemungkinan-kemungkinan lain. Kita belajar matematika, kita belajar soal kemungkinan, ada ribuan kemungkinan kan? Nah, jangan-jangan putus asa kita hanya dari satu sudut atau dua sudut, padahal masih ada sudut-sudut lain. Ada yang min haitsu la yahtasib,
adalah pintu atau sumber dari yang tidak tersangka-sangka, terduga-duga. Dan itu celah yang harus selalu dibuka. Oke. Maka jangan pernah berhenti berharap. Oke. Nah, kan kalau kita ngobrol waktu di awal, Gus, Gus Chan bilang bahwa belum pernah main musik. Bisa. Bener ya? Ya. Belum pernah ada pengalaman di TV, tiba-tiba ke TV. Ya. Itu kan kalau pakai putus asa, sesuatu yang saya nggak mungkin lakukan, nggak bisa lakukan, kan nggak mungkin kejadian. Pengalaman Gus Chan dalam menghadapi ketidakmungkinan, ketidakpastian, kan itu nanti versinya putus asa tuh. Ya. Gimana tuh istiqomahnya tuh, Gus? Tadi saya sempat ngomong, Tuhan tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Supaya kita tahu kita melampaui batas atau tidak atau belum, kita harus tahu dulu batasnya. Maka langsung aja ke batasnya, Kang Abu Marlo. Batasnya apa? Batasnya kita tidak berdaya dan tidak berupaya. La haula wala quwata. Ya. Tapi masih ada terusannya, illa billah. Kecuali atas izin Allah. Ya. Persoalannya, seringkali kita menggunakan dalil itu untuk kemudian malah berputus asa. Ya. Benar. Kita mah udah berusaha tapi Tuhan yang menentukan, gimana lagi? Aja deh, gitu ya. Padahal billah di sini celah, tidak berdaya dan tidak berupaya kecuali atas izin Allah. Lah kenapa nggak lu urus aja izinnya? Diurus aja izin-izinnya supaya kamu mendapatkan kemampuan dan. Tapi mending minta maaf kan daripada minta izin. Iya. Ngaku nih, ngaku. Oke, ini kalimat yang common ya biasanya. La haula wala quwata illa billah. Iya. Si celah. Nah, berarti kalau orang udah ngomong gitu udah membebaskan diri dari putus asa dong sebenarnya. Iya. Oke. Satu pelajaran sangat penting dari mursyid saya ketika saya belajar tasawuf, di ending kami belajar waktu itu pembukaan tentang ma'rifat. Ma'rifat adalah meletakkan penyesalan di depan. Oke. Bayangkan, kita seringkali menyesal di belakang. Iya. Di belakang hari kita menyesal. Oke. Kalau kita bisa meletakkan penyesalan di depan, kita baru saja memasuki pintu ma'rifat. Oke. Caranya bagaimana? Ya. Saya tidak tahu dan tidak diberitahu. Sampai kemudian saya melihat kebiasaan almarhum ayah saya bermain catur. Ini dia kuncinya. Para pecatur meletakkan penyesalan di depan. Dia sebelum melangkah sudah tahu dulu, ini bakalan dimakan ini. Ini bakalan begini, bakalan begitu. Dan tidak disesali lagi ketika itu terjadi. Karena dia sudah mencapai kesadaran bahwa apa yang diperbuat atau apa yang tidak diperbuat selalu disertai konsekuensi. Menarik banget meletakkan penyesalan di depan, gitu ya? Ya. Nah, berarti kan kalau meletakkan penyesalan di depan kita tuh waspada, Gus. Ya. Nah, berbicara waspada jadi ingat kata-kata takwa nih, Gus. Di mana semua statement kan jadi orang takwa, jadi orang takwa. Nah, berarti ketakwaan itu juga ada kaitannya sama ketidakputusasaan, gitu nggak sih, Gus? Iya. Gimana, Gus? Orang bertakwa tidak berputus asa. Dia selalu percaya ada kekuatan yang lebih di luar dirinya. Ada kekuatan lebih di dalam dirinya. Ada kekuatan yang menyelubungi hidup dan matinya, yaitu kekuatan Tuhan. Ya. Maka kita harus setia betul pada pengertian bahwa wilayah manusia itu wilayah proses. Allah yang menentukan hasilnya. Untuk apa saya berputus asa? Saya sudah berusaha. Ya. Manusia di wilayah dakwah, Allah yang memberikan hidayah. Nah, kalau kita melampaui batas, seolah-olah aku yang memberi hidayah kepada Abu Marlo, aku yang menentukan hasilnya, itu kan melampaui batas. Ujungnya akan mengalami kekecewaan dan keputusasaan. Kalau kita tidak melampaui batas, kita tahu batasnya fine-fine aja. Nah, meletakkan penyesalan di awal. Beda tipis, Gus, antara tidak berputus asa, gitu ya, dalam tanda petik. Tapi begitu banyak penyesalan jadi lebih hati-hati. Karena saking hati-hatinya jadi susah melangkah, Gus. Akhirnya dalam tanda petik ya, ragu-ragu gitu. Gimana tuh? Jangan ngomongin presiden yang dulu-dulu lah. Nggak enak. Sekarang aja. Ragu-ragu ya. Ragu-ragu itu baik, tapi tidak melampaui batas. Segala sesuatu yang melampaui batas nggak bagus. Ya. Meletakkan penyesalan di depan itu bukan berarti kemudian kita bahkan tidak melakukan apa-apa. Ya, ada ayatnya yang menyebutkan kamu tidak berangkat perang karena kamu takut mati. Iya kan? Oh, jangan begitu. Malaikat bisa mendatangi bahkan ketika kita terkepung oleh dinding yang paling tebal sekalipun. Ya. Maka kita hanya berproses.
Tuhan yang menentukan hasilnya. Di situ yang membuat kita tidak putus asa. Karena ngapain kamu meributkan hasilnya? Nggak perlu ikut ribut. Ya. Cara untuk mengatasi putus asa adalah cara meletakkan penyesalan di depan adalah dengan syukur. Ya. Aku bisa datang ke sini, syukur, alhamdulillah. Jadi nggak jadi syuting, bukan urusanku. Ya, aku sudah ditacap, alhamdulillah. Jadi nggak jadi syuting, bukan urusanku. Aku sudah syuting, alhamdulillah. Jadi nggak jadi dibayar, nah itu urusan gua. Jangan macam-macam lu ya. Itu pentingnya. Oke, thank you Gus. Tetap di Dialog Positif, kita akan kembali dengan pembicaraan yang lebih seru.